Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Bisnis Proses Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang multi-instance dan parallel execution sebagai bagian dari penilaian ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Ibu Ratna Julita STMT selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Berikut adalah video penjelasan dari kami. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Nostamanti Halatu, NIM 2023-65083. Di sini saya akan menjelaskan definisi bisnis proses model dan notation. Bisnis proses model dan notation adalah suatu standar grafis yang digunakan untuk menggambarkan proses bisnis dalam bentuk diagram agar mudah dipahami oleh berbagai pihak, seperti analisis bisnis, pengembang sistem, dan manajer. Oke, perkenalkan nama saya Hezron Crusiones dengan NIM 2023-65006. Di sini saya akan mempresentasikan definisi dari parallel gateway. Parallel gateway adalah elemen penghubung yang digunakan untuk memecah atau menggabungkan alur proses menjadi beberapa jalur yang berjalan secara bersamaan, tanpa adanya kondisi atau keputusan. Dalam BPN, parallel gateway digambarkan sebagai wajik atau diamond dengan tanda plus di tengahnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Regina Bara dengan NIM 2023-65043. Di sini saya akan menjelaskan tentang supplier menggunakan parallel gateway. Nah, diagram tersebut menunjukkan proses pengadaan dengan menggunakan end-split untuk mendapatkan penawaran harga dari 5 pemasok secara paralel. Alur prosesnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu start event yang ditandai dengan lingkaran kosong, yaitu PO request receive. Kemudian yang kedua, end split gateway ditandai dengan simbol plus. Kemudian yang ketiga, 5 tugas paralel. Yang pertama ada obtain quote from supplier 1, yang kedua obtain quote from supplier 2, yang ketiga adalah obtain quote from supplier 3, yang keempat obtain quote from supplier 4, dan yang terakhir adalah obtain quote from supplier 5. Ini merupakan proses mendapatkan penawaran dari pemasok 1 hingga pemasok yang kelima. Kemudian yang keempat adalah end join gateway yang ditandai dengan simbol plus. Kemudian yang kelima, select best quote atau memilih penawaran yang terbaik dari 5 pemasok tadi. Kemudian yang keenam adalah emit order atau mengirimkan pesanan. Kemudian yang ketujuh adalah an event yang ditandai dengan lingkaran tebal atau order emitted. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Saputra dengan NIM 2023-65013. Baik, di sini teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang BPMN Multi Instant Text. Dalam konteks bisnis proses manajemen atau BPMN, Multi Instant Text digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan berulang kali terhadap sejumlah entitas atau pelaku yang berbeda. Contohnya, jika ada satu tugas yang harus dilakukan untuk setiap pelanggan atau setiap dokumen, maka ia tidak perlu menggambar yang sama berulang kali. Cukup menggunakan satu simbol multi-instant text dan BPMN akan menunjukkan bahwa tugas tersebut dijalankan secara berulang. Nah, ada dua jenis pelaksanaannya, yaitu yang pertama paralel, di mana semua tugas dijalankan secara bersamaan, dan yang kedua sekuantitial, di mana tugas dijalankan satu persatu secara berurutan. Nah, tujuan utama dari multi-instant text ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, menjaga konsistensi proses, serta mendukung otomatisasi bisnis, sehingga keseluruhan alur kerja bisa berjalan lebih cepat dan terstruktur. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abel Nabire Saragi dengan NIM 2023-65018. Di sini bagian ini saya akan menjelaskan BP menggunakan multi-instance text. Aktivitas multi-instan digambarkan sebagai aktivitas yang ditandai dengan 3 garis vertikal kecil di bagian bawah, menunjukkan versi revisi dari model proses perdagangan. Pada model ini tidak hanya lebih kecil, tetapi juga dapat bekerja dengan daftar pemasak yang dinamis yang dapat berubah setiap instannya untuk melakukan
Kami menambahkan tugas untuk mengambil daftar pemasukan yang dinamis yang dapat berubah setiap instannya. Perkenalkan, nama saya Grace Priscilla Maulani, NIM 2023-65046. Pertama, PO Request Receive. Ini proses diawali ketika sistem menerima Purchase Order Request dari bagian pembelian atau pengguna internal. Yang kedua, Retrieve Supplier List. Setelah permintaan diterima, sistem melakukan pengambilan data daftar pemasok atau supplier list dari supplier database. Berikutnya, option quote supplier. Berdasarkan daftar pemasok yang telah diperoleh, sistem atau petugas pembelian menghubungi pemasok untuk mendapatkan quotation atau penawaran harga. Yang berikutnya, select best quote. Setelah semua penawaran diterima, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh quotation untuk menentukan penawaran terbaik. Yang berikutnya, emit order. Setelah penawaran terbaik dipilih, sistem menerbitkan pesanan resmi atau purchase order kepada pemasok yang terpilih. Berikutnya, order emitted tahap terakhir yang menunjukkan bahwa pesanan telah berhasil diterbitkan dan dikirim kepada pemasok. Berikutnya, supplier list. Ini adalah dokumen atau data keluaran yang berisi daftar pemasok atau supplier. Yang berikutnya, supplier database. Simbol ini adalah penyimpanan data atau data store dalam DFD. Perkenalkan, nama saya Sandia Visual Pratama dengan NIM 2023-65091. Di sini saya akan menjelaskan bagian rekomendasi, di mana terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Yang pertama, gunakan multi-instance task agar proses dapat berjalan otomatis ke banyak supplier tanpa mengubah model saat jumlah supplier berubah. Kemudian yang kedua, terapkan parallel gateway untuk mempercepat pengiriman dan penerimaan penawaran secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, integrasikan proses dengan database supplier agar data selalu diperbarui secara dinamis. Kemudian yang terakhir yaitu tambahkan otomatisasi dan pemantauan proses untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manual. Perkenalkan, nama saya Novita Watehalatu dengan NIM 2023-65083. Kesimpulannya, multi-instance task memungkinkan pemodelan tugas yang dilakukan berulang kali untuk setiap supplier secara otomatis. Berdasarkan koleksi data supplier dan parallel gateway, berfungsi memecah alur proses menjadi beberapa jalur yang berjalan secara bersamaan tanpa bergantung satu sama lain. Dalam konteks permintaan penawaran, model BPMN idealnya menggunakan multi-instance task dengan mode paralel untuk mengirimkan permintaan ke semua supplier sekaligus. Dilakukan dengan parallel gateway agar semua jalur pengiriman dan penerimaan penawaran berjalan bersama dan diselesaikan sebelum proses berikutnya. Pendekatan ini mengoptimalkan waktu dan efisien proses procurement dan signifikan. Terima kasih.